Presiden Joko Widodo menunjuk Jenderal Agus Subianto menjadi Panglima TNI. Penunjukan Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat yang baru dilantik ini membuat isu keberadaan geng Solo semakin kuat. Kabar adanya geng Solo mencuat karena adanya beberapa jabatan petinggi TNI Polri yang ditempati oleh orang dekat Jokowi, khususnya saat Jokowi menjadi wali kota Solo. Petinggi tersebut diantaranya ialah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebelum menjabat sebagai Kapolri, di tahun 2011, Listio sempat memimpin Polresta Solo. Saat itu Jokowi lah yang menjadi wali kotanya. Kemudian Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto. Ia pernah mengisi kursi Komandan Pangkalan Udara Adi Sumarmo di tahun 2010 hingga 2011 ketika Jokowi jadi wali kota Solo. Setelah Jokowi jadi presiden, Hadi ditunjuk menjadi sekretaris militer presiden di tahun 2015 hingga 2016. Karirnya Hadi terus menanjak. Ia menjadi Kepala Staf Angkatan Udara atau KSAU dan menjabat Panglima TNI pada 2017 hingga 2021 sebelum akhirnya menjadi menteri. Agus Subianto pun sama. Ia pernah menjabat sebagai Komandan Distrik Militer atau Dandim Surakarta saat Jokowi menjabat wali kota Solo. Minggu lalu, tepatnya di 25 Oktober 2023, ia baru saja dilantik jadi Kasat. Namun saat ini surat penunjukan Agus sebagai Panglima TNI sudah sampai di DPR RI. Komisi 1 DPR sudah merencanakan pergelaran tes uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap Jenderal Agus pada 14 November 2023 mendatang. Meresatnya karir Jenderal Agus membuat nama geng Solo semakin santer terdengar. Belakangan kabar tersebut semakin liar dan dikaitkan dengan pencalonan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Namun kabar tersebut dibantah oleh tenaga ahli kantor staf presiden, Ali Mohtar Ngabalin. Ia menyebut ditunjuknya Jenderal Agus Subianto memang karena ia memenuhi kualifikasi untuk menjadi Panglima TNI. Jangan terlalu banyak sinis, mulut-mulut sampah itu. Mas Agus dipilih karena punya pertimbangan kualifikasi kepangkatan, kemampuan leadership, dan profesionalismenya, kata Ngabalin kepada Forum Keadilan Jumat 3 November 2023. Ngabalin menjelaskan meski Presiden mengajukan satu nama yang menjadi calon tunggal, DPR bisa saja menolak nama tersebut jika tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Kalau DPR merasa bahwa ada aspek yang mungkin tidak cocok atau bisa membuat posisinya tidak bagus dalam menjalankan tugas, itu DPR bisa menolak atau mengembalikan kepada Presiden, ujarnya. Pernyataan Ngabalin juga dibenarkan oleh pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies, Hairul Fahmi. Fahmi menjelaskan penunjukan Jenderal Agus sebagai calon tunggal Panglima TNI tidak ada hubungannya dengan pencalonan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden di Pilpres 2024 mendatang. Tidak mungkin ada skema pemenangan terbuka ini, apalagi TNI sendiri sepanjang reformasi kita ketahui soal netralitasnya. TNI jauh lebih teruji daripada aparatur-aparatur penyelenggara yang lain, ujar Fahmi kepada Forum Keadilan Jumat 3 November. Ia menjelaskan Jenderal Agus bukan satu-satunya pejabat yang berasal dari circle presiden. Mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa juga dekat dengan Jokowi. TNI Polri diisi orang-orang dekat presiden. Saya kira itu wajar saja. Pak Agus Subianto ini juga tidak tiba-tiba jadi Panglima. Dia kan berproses imbuhnya. Memang setelah jadi Komandan Distrik Militer Surakarta, Agus Subianto tentunya berinteraksi dengan Jokowi yang saat itu masih menjabat wali kota Solo. Tapi kemudian ia bertugas ke sana kemari dengan beragam jabatan. Artinya kalaupun ada andil kedekatan, kalau tanpa adanya kemampuan, kapabilitas, dan prestasi, saya kira tidak akan mungkin Agus Subianto bisa sampai ke posisi sekarang, tegasnya. Jadi kata Fahmi, konyol apabila ditunjuknya Jenderal Agus dikait-kaitkan langkah Jokowi untuk memuluskan langkah Gibran di Pilpres mendatang. Ini sangat mempertaruhkan marwah dan reputasi TNI. Tentu TNI juga saya kira mempunyai tugas yang lebih besar daripada sekedar pemenangan presiden. Misalnya soal kedaulatan, soal wilayah, dan soal dukungan TNI terhadap pelancaran penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Apabila terlibat dengan cara seperti itu, saya kira itu sangat konyol, ungkapnya.